tadi salah satu yang menarik perhatian saya pribadi itu tuh dari dialognya Kakak Bos. Kayak diksinya ini ya, kayak indah gitu loh, kayak berima juga. Nah, itu memang ada gimana? Mungkin ada apa ya? Mungkin ada terpana dia sama ketampanan Ari kritik. di mana pembuatan ya, bisa di mana pembuatan dari naskahnya. Spoiler tapi ini. Khususnya, mungkin Kalau dari aku sih sebenarnya memang untuk Kakak Bos itu memang itu bagian dari building karakter ya, bagian dari building karakter karena saya sih pengennya memang orang itu bisa mendapatkan pengalaman itu untuk mengenai cara berdialek orang seperti apa. Makanya kan kalau saya teman-teman yang nonton tadi itu pasti merasa kayak trustnya itu tinggi banget karena saya pengalaman banget dengan film-film Indonesia Timur yang harus aktornya itu harus mempelajari dialek kami yang menurut saya itu tidak sesederhana itu, sehingga untuk kita yang orang asli itu mendengarnya itu tetap ada kayaknya diksinya keliru gitu. Nah tadi kalau ditanya apakah pemilihan diksinya itu memang untuk mengembangkan karakternya, iya, karena memang saya sengaja dari penulisan. Kalau misalnya nanti teman-teman baca di punya skrip itu banyak sekali yang dari skripnya itu udah tulisannya itu memang udah dialek ini. Jadi memang termasuk Kakak Bos dan teman-teman yang lainnya, selain saya kasih kebebasan untuk eksplorasi untuk mencari kalimat yang paling kena ini yang paling karakter yang mana, tentunya sejak penulisan memang sudah saya balik semua. Bang Ari, Glory di mana? Glory di mana? Tadi saya ketemu di dalam. Ya, Ketemu Glory. belum pernah acting sama Ya. sekali dan ini perdana acting. Iya. Kalau saya itu kemarin sempat diskusi sama Pak Ernest juga ya mengenai proses kenapa kita berani pakai Glory sebagai aktor dalam film ini. Karena setelah kami diskusi sih, mungkin karena kami pun mengawali karir kami di industri film dengan cara seperti itu. Orang yang nggak pernah acting sama sekali, tapi beban scene-nya itu udah yang berat-berat banget, dan saya sama Pak Ernest sepakat ya kalau misalnya saya sama Pak Ernest pada momen itu pertama kali main film bisa, kenapa kita nggak percaya anak ini bisa juga tuh. Tapi agak ada kebetulannya memang udah rencana semesta. Jadi casting director kami tuh karena Ari minta dicarikan aktor Indonesia Timur perempuan usia kurang lebih sekitar di skrip tuh 17 ya Pak? 17 tahun. Dan sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Maka casting director kami mulai search utamanya di Instagram ya. Karena sering nge-search itu algoritmanya membaca, oh dia lagi nyari perempuan timur yang muda nih. Muncullah tiba-tiba foto Glory di Instagram mamanya masuk di tab explore-nya casting director kita. Jadi memang sudah diantar oleh Tuhan. Ini yang kau cari. Di antara casting-casting yang lain juga pas saya lihat kan setelah casting video kita ada casting secara langsung. Di antara casting-casting yang lain berasa masuk di dalam ruangan itu auranya itu langsung berasa gitu kan, ini yang saya butuhkan gitu, kayak sengak banget anaknya. Nggak ada sopan-sopannya. Nggak ada sopan-sopannya. Hari kita kesulitan masih dalam ngedirect apa kita tahu sebetulnya filmnya yang tadi dibilang akhirnya tadi dia ngomong ada kesulitan. Nggak ada, sejujurnya ya teman-temannya saya tuh merasa semuanya itu jalan begitu saja, karena justru mungkin ya setelah saya rasakan kerja dengan teman-temannya saya ini mudah karena kita sama-sama banget. Jadi tidak ada proses untuk mempelajari karakter orang timur seperti apa lawan dia memang orang timur gitu, mempelajari karakter bapak-bapak seperti apa ya dia memang bapak-bapak gitu, mempelajari karakter orang yang doyan kopi putih ya memang dia doyan kopi putih ya mungkin ya bang ya. Jadi segala sesuatu yang saya tuangkan di naskah itu ketika saya lempar kepada pemain itu punya pemahaman yang setara gitu, sehingga kita cenderung tidak banyak kesulitan. Ini kan kali pertama ya kan. Nah, seperti apa nih Bang tantangan sama proses? Waktu pertama dikasih memang sama-sama juga dikasih seperti ini memang kita itu akan ditanya bukan karena bisa nggak bisa kita kalau mungkin teman-teman yang lain sama kalau diberi kesempatan kita akan bisa gitu kan tahun-tahun kesempatan saya kan mungkin dulu kesempatan banyak orang bilang kesempatan tidak berpengaruh itu boleh bertanya saya bisa untuk akhirnya kita saling support saling ini tapi di luar hasilnya Kenal apa Bang? enjoy sih kita jalan kita Bang Ari, ada
jalan kawan. Relate banget tadi. Kayaknya itu nggak hanya relate ke saya tapi relate ke kalian juga ya. Ya iya sih kelakuan kita kadang-kadang begitu ya. Kira-kira. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari interaksi kita selama ini. Oh, maaf ya. Komedi realita ya bang. Komedi realita, tapi itu mungkin bagian dari apresiasi saya terhadap upaya teman-teman juga sejauh ini. Bukan bermaksud untuk apa-apa ya, maksudnya kadang-kadang memang hubungannya seperti itu gitu. Jadi untuk saya sih itu memang agak personal, tapi mudah-mudahan itu menjadi surat cinta yang bagus juga untuk teman-teman. Siap. Thank you Bang Ari, thank you. Andalan Timur. Andalan Timur. Ini logonya dari awal Ari memang minta kasuari ya nih? Iya. Ari memang minta kasuari, terus logo ini dibuat oleh produksi desainer kami, Tepan Koben, yang mungkin terkenal dulu video klip ya. Tepan yang bikin ini logo, timnya Tepan yang bikin logo ini. Ini logo gengnya Kakak Bos. Karena kalau Indonesia Timur kan ada banyak hewan yang mungkin bisa merepresentasikan ya. Salah satunya mungkin cendrawasih, tapi kan itu dia Papua banget ya? kecantikan dan keindahan. Oh. Tapi kasuari ini memang jangan kita kasuari lah. Kasuari itu dia bisa bolong-bolong. Ya. Jadi memang kasuari itu cukup merepresentasikan situasi. Oke. Satu lagi dong, tadi kamu kan berperan sebagai Alan. Iya. Pas kamu kan juga sama Ari. Iya. Atau Iya. Kalau campur tangan, sebenarnya teman-teman pemain bisa menyaksikan langsung. Kadang-kadang saya sebagai pemain dan sebagai sutradara juga di film lain dan produser juga sering berdebat sama Ari karena menurut interpretasi saya kayaknya Alan nggak gitu Dery, tapi Ari nggak, Alan begitu ya. Kita posisi aku di situ sebagai pemain, jadi pemain pasti nurut sama maunya sutradara. Kalau misalnya interpretasiku ternyata salah, kita ikutin aja maunya sutradara ya. Terbukti teman-teman bisa nilai sendiri apakah karakter Alan di situ kira-kira cocok atau tidak. Banyakan arahannya walaupun saya juga sutradara tapi ngikut sama apa yang dimau sama Ari Kritik. Paling kalau dia udah kesel dari debat sebagai pemain dia pas produser sini lu ngomong. Aduh ganti posisi dia Pak produser. Oke kita ubah. masuk yang pingsan itu. Hah? Iya itu dari skrip ya, dari skrip udah ada itu. Oh tapi itu improvisasi. Itu improvisasi. Mau pingsannya seperti apa itu sudah. Oh iya. Itu retake banyak itu. Awalnya kan gua udah langsung aja kan drag gitu. Terus ada udah jangan gitu langsung ada gini-gininya dulu kan. Emang ngerjain produser aja. Pak Ari, mungkin satu lagi Pak. Tadi kan di adegan terakhir ada lagunya Mendiang ya. Itu tuh gimana tuh proses pengembangannya Pak? Kredit semua kredit. Oh yang di kredit. Oh yang di kredit. Yang di kredit. Kalau tampil spoiler. Ada lagi? Apa yang kakak Bos Mungkin sih kalau saya sih sebenarnya itu tuntutan cerita skenario aja ya, karena memang bagi saya sih Indonesia Timur itu terkenalnya 3 hal itu. Nyanyinya orang kan pasti lihat apa namanya Indonesia Timur itu suaranya bagus-bagus. Ternyata belum tentu. Ternyata belum tentu. Jadi mungkin karena Indonesia Timur banyak yang terkenal seperti itu, makanya itu salah satu main story-nya saya. Sehingga saya mencoba ibaratnya apa ya, bukan membandingkan ya, tetapi memasukkan dua unsur itu di dalam satu cerita saya tentang rektornya kita, mungkin sepak terjangnya kita di keamanan gitu, ya, dengan dunia tarik suara. Jadi memang itu memang bagian dari cerita yang kita bangun. Spoiler juga. Boleh nggak pertanyaan dia? Spoiler dong kalau dijawab. kalau scoring latihan kakak Bos sudah bagus gitu itu scoringnya prosesnya gimana? Konsepnya dari Ari itu kalau setiap kakak bos muncul harus ada lagu khusus ya itu. Ya, jadi kalau scoring itu memang saya Bang Alden dengan Bang Igor ya, itu hampir setiap hari kami bertiga itu sama-sama memunculkan sehingga kadang-kadang kalau udah sampai ngide sesuatu kayak kita bikin begini, teman-teman kalau sama-sama dengar, ya, itu ada beberapa yang
kami bertiga aja yang ngisi, udah lah kita ngisi saja bertiga gitu. Jadi kadang-kadang, oh bang itu bisa nggak suara saya nggak terlalu jelas, bisa deh bilang aja gitu. Jadi emang canggih sih scoringan kita sih, Bang Igor Saikoji sama Bang Alden. Yang anak timur dua-duanya. Ya anak timur juga dua-duanya, Bang Igor juga orang Palu, Bang Alden juga orang Ambon. Jadi kita bertiga itu memang udah chemistry-nya udah jalan. Jadi kita mau ngapain itu, saya ngide begini, mereka berdua bisa nerjemahin, mereka ngide bagaimana, saya juga bisa nerima gitu, karena kita setuju bahwa itu bisa memperkaya. Dan saya kan memang bukan musisi ya, jadi kadang-kadang ke mereka berdua itu, memang lo maunya gimana Rit? Kayak gini bang, kira-kira ding ding dong gitu. Terus mereka yang nerjemah itu. Jadi memang diskusinya kadang-kadang suka aneh, tapi yang penting hasilnya. Aman, teman-teman. Ya, ya.